Secara torekoh inilah ajaran muraqabah. Dituntun dengan gurunya untuk mengintip, ngintip karena dunia ini rapet banget, nggak ada celah untuk lari kepada Allah lah. Kita ini belajar bagaimana kita bisa bolong, bagaimana saya bisa bikin bolongan, gitu, robos celah untuk memandang Allah. Sekarang mujahadah, saya habis muraqabah, baru mujahadah. Bentuk dari mujahadah ini dengan ibadah-ibadah yang sifatnya menentang, sifatnya perlawanan, belajar perlawanan dengan keinginan, kelangenan, dan kekarman, kesenangan. Enggak mujahadah nafsi, kita belajar pengendalian hawa dan nafsu. Nanti kalau sudah meningkat lagi, baru belajar bilolimi nafsi, itu beda lagi. Kembali ke mukasapa lagi. Nggih, bali mukasapa tadi Mbah meneruskan kebiasaane wong ki yo sing disenengi nggon mukasapa kuwi. Nggih, niku niki ra Mbah. Jadi dualitas yang menyenangkan. Ning apa ketika ke negatif ya ampuhe tenanan. Iya. Ketika ke positif ya dadi harapane wong sifat manusiawi, Mbah. Niku sing ajari, Pak. Kembali ke mukasapa, misale niki nggih, Mbah. Ampun jenengan lah kula wae lah. Kula niku ajeng kula ki ngerti, sesuk ali arep kepalu sikile. Terus apakah saya hanya diam saja atau saya itu ngelekke ali dengan apa namanya dengan langsung atau ngelekke ali dengan melipir, Mbah? Maka kalau dibakas, sewaktu Kanjeng Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, itu apakah dengan secara sholat? Ya sholat. Pasti. Karena yang namanya sholat marifat tidak memilih waktu, tidak memilih tempat. Kadang-kadang kita waktu macul bisa kok. Kita berpikir, mikir-mikir, itu kan namanya tafakur kan? Kita mikir sesuatu, mikir dunia, mikir apa yang kita pandang. Itu ada pohon pisang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Nanti kalau sudah dipetik, nanti pisangnya nggak ada, larinya kemana? Kalau itu, nah itu kan, oh iya, dari tak ada menjadi tak ada lagi, kembali ke semula. Dan ingat, bahkan ada ini nanti akan nggak ada. Nah waktu kita bekerja, lewat kita berjalan, lewat kita apa saja, kadang-kadang bisa tenggelam kepada tafakurnya. Nah maka kadang-kadang ada kata-kata tafakur saat lebih utama dibandingkan sholat ibadah 70 tahun. Karena ibadah itu masih kesadaran akal masih kesadaran kehambaan. Kalau dia sudah masuk di wilayah martabat ketuhanan, ya sudah tidak bisa ibadah dong. Di luar kesadaran kok, lepas sifat manusiawi. Bicara tentang martabat ketuhanan dan kehambaan tadi, wilayah mukasyafah itu masuk wilayah martabat ketuhanan atau masuk wilayah martabat kehambaan, Mbak? Mukasyafah, kasaf, yo itu masih kehambaan, karena masih kesadaran. Mukasyafah kan dia mandang kan, kasaf, ilmu kasaf, pandangan yang tembus. Dalam arti pandangan tembus itu apa? Walaupun kita ini masih mandang dunia, kita kerja, begitu kita kesadaran total seperti ini, tapi kadang kita punya pandangan tembus kepada Allah. Jadi akal dan pikiran kita bisa menerima, bahkan semua di dalam panca indria ini hanya piranti saja, komponen-komponen kehidupan di dalam diri kita, bahkan itu keilinan dengan dat Allah. Berarti kesadaran sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Bahwasanya kita hanya sebatas hamba. Sebatas hamba. Keilinan zat tadi. Keilinan zat. Itu termasuk mukasyafah. Mukasyafah. Berarti saya ini ada yang adakan Allah. Seperti sang listrik ini loh. Bolam ini sadar, bahkan saya ini dialiri setrum dari genset itu sadar ngono loh.
kesadaran hakiki seperti itu, Mbak? Iya. Secara akal nih? Secara akal. Oh, itu nanti yang menyeret kita kepada martabat ketuhanan. Iya, karena kepemahaman inilah untuk menangkap itu namanya ilmiah. Cara Roy Suryo itu lah secara ilmiah. Dicari data otentiknya. Identik kan? Ini identik ini identik loh, identik. Secara identik ini sudah kelong kok. Otentiknya. Lah, Mbah, bicara tentang itu, mukasafah yang berupa mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi itu seperti apa? Mukasafah yang seperti apa? Lah maka kita membahas tentang, maka martabat 7 itu sendiri, maka ada murokoba, muatabah. Muatabah itu tobat. Tobat sendiri kalau dibahas, tobat dari sholatnya, apa tobat dari perbuatannya, apa tobat dari lisannya, apa tobat dari masalah tobat ini kan banyak sekali kan ya. Banyak sekali tentang bahasa tobat. Yang intisari, yang namanya muatabah, dia mengalimahkan dengan astagfirullahaladzim, penuh dengan merasakan aku ini orang yang paling dosa, minta maaf segala sesuatu bentuk apapun yang sifatnya itu maksiat itu kita tinggalkan. Kalau sudah tobat baru murokobah, dia selalu mengintip, ingin mengenal siapa itu Tuhanku, siapa itu sesembahanku. Aku di dunia itu yang menciptakan dia, bahkan aku nanti kalau selesai pulangku akan kemana. Kalau saya tidak kenal dia, maka aku bagaimana nanti pulang, gitu kan. Untuk memahami dulu. Untuk memahami. Jadi yang namanya murokobah itu adalah berintai-intaian dengan dia. Seorang hamba mengintai kepada seorang Tuhan. Jadi makom kehambaan ini ingin tahu, mengintip atau menginjen tentang Tuhannya. Itu yang namanya murokobah. Lah, secara torekoh inilah ajaran murokobah. Dituntun dengan gurunya untuk mengintip, ngintip, karena dunia ini ruwet banget, nggak ada celah untuk lari kepada Allah. Lah, kita ini belajar bagaimana kita bisa bolong, bagaimana saya bisa bikin bolongan, robos celah untuk memandang Allah. Jadi orang-orang murokobah itu selalu dia itu ungking. Ungking itu kalau bahasa Indonesia gimana itu? Secara ingin tahu. Ingin tahu bagaimana saya harus kenal Tuhan. Aku kudu kenal Tuhan. Karena nanti kalau aku nggak kenal Tuhan, bagaimana saya mau pulang kemana? Ke sana. Karena tujuan kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau sumailai turja'un. Nah, sumailai turja'un kirilonnya akan dikembalikan. Tapi kalau ainalillah wa inaillah dalam arti apa? Aku dari sana mau ke sana. Kembali. Kalau kembali kan jumlahku dewe. Berarti secara tidak langsung innalillah itu awake dhewe menjalani kodrat kita. Nah, seandainya kita ingin ke Solo, itu saya orang dari Purwodadi, maka saya ini di Solo. Saya kepikir kembali ke Purwodadi. Itu kan dia mlaku-mlaku dhewe. Samampune apa kendaraane ontel, apa beca, apa galica, apa bimo, apa bis, terserah. Yang penting dia harus punya jalan yang menuju kepada yang kita tujukan kembali kepada semula. Usaha kita. Tapi kalau sumaila turjaun akan ku kembalikan padaku, berarti dibalekke. Yo rasa susah-susah. Ya kita mencari rilo saja rayo gituan. Loh, kata sebenarnya apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada keterkaitan atau ada hubungannya enggak dengan ilahi nanti, Mbak? Ya, tentu ada. Tapi kebanyakan sekarang ini, satu batang rokok. Gus Sukron memberi saya. Kalau saya terima,
dengan secara hakikat innalillahi, rokok ini dari Allah. Nanti akan kembali kepada Allah. Karena ini dari Allah lewatnya Gus Sukron diberikan saya. Lah innalillah akan kembalinya barokah ini kan ya otomatis toh ya. Anu kembali. Nggih. Rujuk. Karena dengan rokok ini yang beri kamu, berarti Tuhannya kamu. Dengan mengaku Tuhan yang wujud itu adalah kamu, Tuhannya si rokok ini loh, tuannya. Anu umpama itu. Mari bayari. Umpama. Tapi apakah ketika Mbah, ketika kita itu berusaha untuk innalillahi, nanti apakah bisa jadi kita juga jadi ilahi, Mbah? Nah, ya innalillahi dengan ilahi. Nggih. Inna kan inna itu kan kata-kata ingsun ya. Nggih. Ingsun. Ya tujuannya ke ilahi kan. Inna dikatakan ingsun. Nah, kalau ilahi kan yo lillah, kembali kepada Gusti Allah. Ingsun lillahi ta'ala, ingsun lah kembali ke Allah. Nggih, bisa jadi nggih. Ya kembalinya ke ilahi nanti juga. Kembali ke ilahi itu juga. Maka dengan tujuan itu kok jadinya saya nggak bisa kembali ke Gusti Allah ki bagaimana? Padahal saya sudah saatnya waktunya. Karena kita masih gebelenggu di dunia. Belum bisa melepas. Nah, sekarang gini umpamanya ya, kita berdua ini saling mengenal, misalnya, terus saya ke pasar, terus sekarang Gus Sukron itu baru jualan sume, lah saya ini belanja, Gus, kamu jualan sume di sini lama ya? Ya nanti siang Mbah, nah kalau udah laku dagangannya nanti saya pulang Mbah. Oh iya, saya titip dulu ya. Ya, titip. Ada karena belanjanya tuh banyak ya. Ada daging, ada ikan, ada tahu, ada sayur, mayur, ada beras, ada apa. Bahkan itu baru separuh saja belum saya beli semua. Padahal itu semuanya sudah habis. Karena kamu punya tanggung jawab, saya harus menunggui ini, amanah, titipan amanah ini. Walaupun atulahnya pulang, ya nggak pulang karena kewajiban nunggu keamanan ini kok. Seperti itu. Karena apa? Berarti amanah ini jadi gendala bagi kepulangannya gitu kan. Oh, ngaten. Ya. Berarti anu ya, Mbak. Nak sugih malah saya susah. Maka dari itu kalau kita tuh rumah bagus, serba indah, ada tamannya, terus istrinya masih cantik sekali, misalnya miliaran, uangnya pel-pelan dan sebagainya, mobilnya halus-halus, itu jadikan wegah mati ngono lho. Eman-eman. Secara bermurokobah, sampai ke murokobah, jadi kita mengintai dengan Allah, berintai dengan Allah, maka di situ nanti Allah itu menampakkan wujudnya, wujudnya Allah tidak muncul loh. Kalau muncul dari mana? Berarti kata wujud itu yang tahu ya kita sendiri. Yang tahu kita sendiri, ngono loh. Tidur itu juga wujud, tapi wujudnya si tidur beda dengan wujudnya kita melek gitu loh. Iya kan? Jadi pedes itu juga wujud. Tapi pedes sendiri wujud yang bisa memandang itu hanya yang perasaan. Tapi sifatnya si pedes bisa nempel kepada sifat yang ada. Seperti merah. Merah itu nggak punya bentuk, tapi dia punya warna. Karena yang ditempeli si merah ini adalah bentuk. Kalau kita pegang ini sifat, kalau kita pandang itu adalah dat. Maka dat itu bisa dipandang, nggak bisa dipegang. Kalau sifat bisa dipegang, nggak bisa dipandang. Karena kalau dipandang ya kelihatan warna. Kalau kita pegang itu yang terasa adalah sifatnya bentuk. Berarti secara akal bisa menerima ketika itu jadi bentuk. Jadi bentuk. Maka si abang, hijau, kuning, putih, sifat warna itu menempel kepada bentuk. Misalnya warna A. A ini warnanya apa?
Ayo A, karena A ki nggak punya warna yang khusus. Tinggal mangsinya merah, apa hijau, apa putih, apa kuning, iya kan? Iya. Ayo A. Nah, nanti kalau sudah diwarnai ada A itu yang dikasih warna 5. Warna merah, warna putih, warna hitam, warna kuning. Saya ambilkan A yang merah. Yang kuning itu baru bisa dikatakan warna. Tapi A-nya kan nempel di bentuk. Bentuknya nempel pada A. Gambarnya warnanya nempel pada bentuk A. Yang diambil ya tetap A, warnanya beda. Warna tinggal yang mewarnai gitu. Maka kadang-kadang kan Mbah Sutono tuh ninggal. Ninggal apa yo? Mau digoleki. Lha bangkene nang kono ninggal berjasa to yo. Nggih. Lah sing lunga ki apane? Ya ngono. Sing lunga ki apa? Warnane, warna apa? Warna hidupnya lah gitu. Ning ndi mah warnane yo? Warna ndi? Goleki. Ya ora temu, Pak. Engko sing nemokke engko, Pak. Kirung teko nemokke mau. Oke, itu namanya murokobah tadi ya, gitu. Karena apa? Yang namanya warna itu nempel pada sifat, nama nadat itu nempel pada sifat. Maka dat itu nggak bisa dipegang, tapi bisa dipandang. Tapi kalau sifat bisa dipegang, tapi nggak bisa dipandang. Maka dari itu, Mbak nembe kejel-kejel, Mbak aja mati, diikat lehernya yang kencang, biar nggak lepas itu hidupnya. Ya malah bablas juga. Oh, supaya warnanya luntur kok. Terus tidak mewarnai lagi. Tidak mewarnai warnanya lagi. Hanya satu apa? Mayita dan mayitati lah gitu. Warna hidupnya sudah tidak ada. Digoleki yo ora temu warnanya. Nah, murokobah sendiri mengintai. Kita belajar mengintai dengan wujudnya Allah, ingin mengenal Allah. Lewat. Malah orang torekoh diberi zikir, latifatul jasad, ngelebutkan jasad. Latifatul sir ngelembutkan rahasia, latifatul kolbi ngelembutkan hati, latifatul nafsi ngelembutkan marang nafsu, latifatul alfa melembutkan kekosongannya. Padahal kosong sendiri kan ya sebenarnya dibakas ada warnanya ya. Nah wujudnya ada tapi warna nggak ada. Yang namanya kosong itu kan wujudnya ada tapi bentuk dan warna nggak ada. Orang tidurnya seperti itu. Orang tidur nih wujudnya ada, tapi nggak ada bentuk dan warnanya. Nah, siarane apa? Ya suwung ngono wae. Ya suwung ki apa? Mbah ngono teh. Ya ngono kuwi. Oh iya, Mbah. Jenengan nate ngendika ya, kata di alun-alun dalam bentuk kosong, iya enek warnane tenan kuwi. Piye? Lerek cerita ya piye kuwi? Nah nembus warna-warna. Nggih, nak nembus, Mbah. Ono apa itu? Nggih, tapi nek kosong ini kan mboten iso, Mbah. Ya. Itu secara murokobah. Sekarang mujahadah. Sehabis murokobah baru mujahadah. Bentuk dari mujahadah ini dengan ibadah-ibadah yang sifatnya menentang. Sifatnya perlawanan. Belajar perlawanan dengan keinginan, kelangenan, dan kekareman. Kesenengan. Baru enggak mujahadah nafsi, kita belajar pengendalian hawa dan nafsu. Nanti kalau sudah meningkat lagi baru belajar bilolimi nafsi. Itu beda lagi. Dengan mujahadah beda lagi. Nah, mujahadah kan belajar perlawanan, mengingkari. Belajar mengendalikan. Oh, mengendalikan, Tapi kalau bilolimi sudah ngingkari. Karepe ngetan malah ngulon. Nah, sekarang mengendalikan hawa nafsu itu, makanya biasanya makan tuh satu piring tuh mengok-mengok, dikurangi. Itu sudah namanya mujahadah. Ngempet gitu, Mbak. Ngempet. Tadinya marah-marah, sekarang ngomongnya ya pelan-pelan tapi ya masih ngomong. Itu namanya kan mujahadah. Tapi kalau biloliminasi wis diingkari tenan-tenan. Mau muni dadi meneng. Wes pokoknya perlawanan. Perlawanan nggih. Nafsu ngetan kita ngulon ngono ya.
Jadi itu juga bagian dari metode perjalanan. Metode dalam perjalanan mujahadatun nafsi, kita ibadah dengan ibadah ini perlawanan dengan keinginan, kelangenan dan kekareman. Dengan intisari belajar melawan nafsu. Tapi apakah itu harus pakai pawang, Mbak? Ya, harus. Harus, nggih. Harus. Nggak akan bisa kalau nggak diharuskan. Nah, berarti pengen kenal sama Allah itu tahapannya dari syariat yo kudu mlebu thariqah. Lah, diawali dengan Kanjeng Nabi kan. Allah sendiri bikin pira-pira rasul pawang toh yo. Ya. Saya kira rasul tidak ada, maka akan sendiri mana bisa. Nggak bisa. Rasul itu ibarat jembatan. Jembatan, wasilah, penghubung. Lantara, penghubung. Ya itu tadi yang namanya pemancar itu tadi. Lung studio pusat kok arep langsung ning antena yo tele-tele. Jangan pemancar itu radiusnya kan seandainya ke sana tuh 100 kilo. 100 kilo. Itu ya bulat. Nggih. Oh, nggih. Ya kan? Nggih. Ya bulat. Oke. Itu dolimi bi nafsi tadi. Dolimi nafsi. Dolimi nafsi aja dolimi nafsi. Dibalik ki yo. Dolimi bi nafsi. Kelawan ngingkar ya nafsu, berarti kelawan itu kan bi dolimi nafsi. Itu secara bermujahadah. Kalau sudah mujahadah sudah agak lumayan. Nanti naik lagi. Kalau orang itu memang benar-benar bilolimi nafsi, mujahadah saya benar-benar dia selalu tidak ngikuti getaran nafsu. Jadi kebiasaan nafsu sudah semeleh ya. Wis tunduk cegah perintah. Wis enggak ada beban pikiran. Namanya apa? Wis qanaah, menerima yang datang itu apa saja. Seandainya yang datang ini kok yo pada umumnya yang membuat kita susah, misalnya yo nandur gak metu, dagang bangkrut, bojo yo rewel. Itu jawabannya apa? Oh ya Allah, inilah jalan yang terbaik bagiku. Semua diterima, qanaah, menerima. Kalau benar-benar sudah semeleh tengku, baru muncul yang namanya muka sapah. Dia dikai ilmu Allah, ilmu kasaf. Nanti bisa memandang tembus. Memandang tembus itu bagaimana? Wah, iki kecelakaan lurah kok sing dadi iki. Pangapunten Mbah, tadi sebelum kita bicara tentang mukhasafah, kata menerima nih, menerima atau qanaah sendiri itu apakah sebenarnya penerimaan dari akal pikiran kita atau sumelai akal pikiran kita atau sumelai sifat manusiawi kita? Nah, maka dari itu sekarang akal dan pikiran semeleh. Panca indera yang bagian pandangan yang namanya mata. Penglihatan mata itu kalau sudah semeleh, itu nanti pandangan yang dohir ini kadang-kadang kita bedakan ini sebenarnya ilusi apa bukan, ini sebenarnya pandangan aku lahir enggak. Kadang-kadang bisa melihat sesuatu roh, tapi kita menjamkan malah tambah kelihatan. Karena kadang-kadang perasaan itu ya kaya-kaya perasaan biasa. Tapi ada keunikan sendiri yang lain. Kadang-kadang bisa mendengarkan yang sesuatu pendengaran itu kita dengarkan kok kadang-kadang mulai dari Jakarta pendengaran dari sini. Itu kedengaran. Ada minta tolong, Gus Sukron, saya Suto, Gus Sukron. Itu padahal suara itu di Jakarta. Jeritan itu kamu bisa mendengar. Oh, berarti tanda-tandanya salah satu tanda qanaahnya kita atau menerimanya kita itu kadang seperti itu, Mbak. Panca indria ini lerem sehingga akhirnya astengdria yang muncul. Nah, panca indria ini apakah bisa dikatakan akal pikiran atau sifat manusiawi, Mbak? Iya, akal dan pikiran lahir ini. Berarti sebenarnya selama ini yang menjadi gejolak atau perlawanan KWD gak nompo itu hanya sebenarnya akal pikiran. Ya, akal dan pikiran itu yang takut kehilangan, takut mati, takut melarat, takut malu, takut kalau kewibawaan dirong-rong orang lain dan sebagainya. Itu kan nafsu kan. Yang intisari, yang takut mati itu adalah nafsu sebenarnya. Sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Oh, berarti termasuk sudah tidak normal itu? Tidak normal. Kalau normalnya kan
takut mati ya. Dan ini terus nggak jadi takut mati kan nggak normal. Nah saiki gini saja. Sekarang ini malam apa ini? Malam Minggu. Malam Minggu, Mbah. Ini jam 12. Nggih. Pada umumnya. Nggih, pada umumnya. Sekarang seandainya Gus Sukron saya perintahkan ke kuburan itu, ya merasa takut nggak? Takut, Mbah. Takut ya? Ya. Padahal sudah tahu. Bahkan kuburan siang sama malam jam 9 ya sama saja gitu kan? Ya, sama saja. Karena nafsu-nafsu kita punya pikiran seperti itu. Ada rasa takut. Padahal kamu yang mengatakan, wah kalau saya takut kepada yang lain Allah, saya ya kafir. Saya syirik. Padahal punya pikiran kan? Ada, Mbah, memang. Ada kan? Nggih, ada. Tapi kok kamu takut ke kuburan? Lah, itu yang mana? Antara yang nafsu dan yang ada dia. Oh, berarti itu nafsu, Mbak, yang takut itu ya? Nafsu lah. Oh, nggih. Itu sifat manusiawi ini nggih. Lah maka kalau kita mengkorek semua energi tertumpuk di sini, energi negatif. Nggih. Terus biasanya kalau ada apa sinyal di sini mengkorok itu karena nafsunya tuh tahu itu ada makhluk-makhluk yang seolah-olah itu tidak sealam dengan kita. Tidak sefrekuensi gitu. Tidak sefrekuensi kita gitu. Oh, akhirnya dia mengkorok tadi. Mengkorok itu ada sinyal datang. Oh, itu masuk tadi gitu, Mbah. Apa namanya? Mujahadah. Mukasafah. Sebelum masuk mukasafah sudah seperti itu, Mbah. Iya. Maka mukasafah sendiri itu kadang-kadang bagaimana ya? Intisari pandangan tembus itu kita yang hakiki saja untuk menyaring. Oh, makanan ini halal atau tidak ya? Misalnya itu sudah termasuk pandangan mukasafah. Pandangan tembus. Saya makan ikan bebek atau ikan ayam di warung ini yang nyembelih siapa ya? Jadi dia tahu di balik layar. Tahu di balik layar. Oh, pandangan mukasafah seperti itu. Iya, ya tinggal sampai di mana keukuran kemampuannya. Ya, frekuensi kita itu ke dalam seberapa. Ngaten nggih. Nah, setidaknya bila punya pandangan tembus kita berwirai, berhati-hati. Kalau makan di warung itu berhati-hati. Ini halal atau tidak. Ini ada pepes ini yuyu apa piting. Ngaten nggih. Nah, itu ya sudah pandangan dari mukasafah sampai berpikir sampai disitulah. Berarti secara sirri atau secara rahasia tujuan kita diberi pandangan mukasafah itu hanya untuk membedakan yang hak mana yang batil, mana yang hak dan mana haram, yang yang halal gitu, Mbak. Iya, tinggal frekuensinya seberapa. Nah, kalau kita sudah sefrekuensinya sekelas Nabi Khidir, mungkin saja ribuan tahun yang sudah kita bisa baca. Oh, ngaten. Bayi dibelah, perahu dihancurkan, rumah roboh dibangun itu yang nanti yang memiliki ini sopo, tapi dia tahu pandangan semua itu. Nantinya bakal ditempati siapa. Itu termasuk pandangan kasab. Seperti selayaknya Kanjeng Nabi Muhammad waktu perang apa itu. Semua umat Islam, semua kaum muslimin digiring ke gunung. Pikirannya nanti tinggal gelundungi saja musuh-musuh. Terjebak akhirnya diuteri musuh-musuh. Dijaga. Akhirnya apa? Kaum muslim hampir habis tuh itu ukut ya, perang ukut ya. Ukut gunung. Nah, perang gunung kan. Nah, waktu itu pas Abu Bakar Umar ya. Umar itu khotbah. Waktu khotbah itu dia terbuka kasabnya sehingga mendengarkan gubernurnya yang sebelah gunung. Bisa bicara dengan gubernurnya yang di seberang gunung. Ini kosong, nggak ada orangnya lewat sini, turun karena semua jalan yang akan turun sudah dicegat kaum kafir semua, kaum Quraisy semua. Akhirnya Umar bisa berbicara dengan gubernurnya yang di balik gunung itu. Dia bicara, ya Umar, semua kaum muslim suruh turun lewat sini, kosong, nggak ada musuh ya. Itu pendengaran kasab ya. Ya itu namanya kasab. Kasab dalam arti pandangan yang tembus. Ilmu kasab adalah ngilmu ngerti sadurunge winarah. Cara wong Jawa ngono. Nggih, bisa menembus bentuk dan warna. Ya, kita diberi pandangan malaikat.
moto malaikat gitu Nggih, saja lah. kurang lebihnya seperti itu. Basa kerennya, Pak. Bahasa kerennya. Lho rodok jelas Mata malaikat lho Riko yo. Gitu, Pak. Moto malaikat, Pak. Wah, jano yo payu nak di. Ya maka Nggih. kalau kita bahas tentang yang namanya ilmu kasat atau mukasafah, terbukanya kijab jalal itu tidak bisa diukur. Bahkan kadang-kadang orang yang terbuka ini tidak sengaja. Kadang iya nggih. Nggih. Kadang-kadang di rumah ngerokok sendiri, tolong padahal kanan kiri nggak dengar loh itu. Ngerti-ngerti, tolong Kang Ji. Pendak dino neh kabare resi A nang rumah sakit. Berarti kan winjru kono ya yo Sebenarnya terhubung. nah, terhubung Pak Ji dungane mesti yo ngono to yo. Oh, ngaten. Ngono, Pak. Ora genah sirine muka sampah we, Pak. Ki dijelaske, Pak. Jadi pandangan kasab itu dia bisa melihat yang pada umumnya tidak bisa melihat. Dia bisa mendengarkan pada umumnya tidak bisa mendengar. Bahkan dia berkalam ngomong sendiri kadang-kadang tidak sengaja tahu-tahu ngomong sendiri. Dari nurun kalam, terus nurun basir, dan nurun sama dan sebagainya. Nurun sir. Nah, maka tergantung frekuensinya itu seberapa ukurannya. Kadang-kadang dia juga sadar, Mbak. Dia kadang-kadang, aku kok iso ngene mah piye yo, kadang sadar. Oh, setelah itu tapi. Iya. Tapi waktu munculnya itu enggak sadar. Yo, kadang nggak sadar. Terseret, kadang-kadang terseret dengan alam. Yang namanya apa ya? Gelombang itu bagaimana kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak. Terus kadang-kadang yo terus tembung kata-kata nih kayak mbah kowe Kang ngono kan to. Dari ngaku batal nih, Mbak. Yo mbah kowe Kang. Nggih. Terus gini, Mbak. Kita kembali ke mukasafah. Kemudian ada film sebuah sinetron yang namanya Mak Lampir, Mbak. Apakah Mak Lampir sendiri itu juga punya mukasafah, Mbak? Nah, juga ada. Kenapa kok dikasih mukasafah juga, Mbak? Nah, itu tahu karo tanya kepada Gusti Allah. Karena wis takon mokor aku yo tak jawab saya ngono lho. Lagi jenengan mang download mriko. Kalau dereng mampu download. Kita bercerita tentang itu, kita menceritakan tentang Satoriyah juga. Karena di dalam piranti kita, kenapa kita tarik mulai dari Baitul Muqaddas atau Bintal Muqaddas kalau bahasa Cirebon. Bintal Muqaddas. Di dalam Bintal Muqaddas itu pok wawadi anak Adam itu di situ ada wadi, madi, mani, manikem. Kalau sudah sampai ke manikem, ini kan nges. Nges atau menimbulkan kerentek kecil. Nah, kalau di sini kan sudah makom martabat ketuhanan. Jurune wadi madi, jurune madi mani, jurune mani manikem, jurune manikem sukma, jurune sukma rasa, jurune rasa ingsun. Lah, mulai dari sukma rasa ingsun itu kan makomnya makom ketuhanan, martabat ketuhanan. Lah mulai dari manikem terus wadi, madi, mani dan manikem. Manikem itu kan di dalamnya sana. Puncak martabat kehambaan. Nah, di sini kalau ditarik ke atas, itu kan ada energi yang naik sampai ke Bental Makmur. Di Bental Makmur itu ada di dalam sirahana Adam, di situ ada dima. Di dalam dima ada manik, di dalam manik itu ada budi, di dalam budi ada nafsu. Lah di dalam nafsu inilah. Nafsu itu wat. Nah, ini yang dari manikem itu hanya energi getaran. Nah, itu namanya kalau bahasa kerennya itu adalah hormon kristal. Hormon kristal yang tarik ke atas ada energinya menghubung dengan nafsu. Yang namanya nafsu yang ngobahke akal dan pikiran otak yang belakang sehingga merentahkan anggota tubuh. Kini ada kerentek nafsu yang menerima. Nafsu dihubungkan buang ke dada. Di dalam dada anak Adam itu adalah jantung. Dalam jantung adalah hati. Di dalam hati itu adalah budi. Di dalam budi adalah jinem. Nah, jinem itu hangen-hangen yang kecil. Hangen-hangen yang dalam. Gini kecil.
agak dibesarkan, digedekno neh, tapi gedene iki kan jadi masih kecil. Nggih. Sebuah jinem itu sebuah pikiran yang kecil. Tapi kan ya sudah, kalau diukur dari sini kan masih mikro. Iya masih mikro. Nggih. Bebakalan. Nggih. Lah sehingga iso goyang dadi alam fikir. Tapi ketika dia diambil dari bawah terus lari ke Sidratul Muntaha, Bental Makmur, kemudian ke Bental Mukarrom, itu kembali lagi nanti Mbah ke Bental Makmur atau berhenti di sana Mbah? Kalau di sini sudah kembali dan rujukan kan ya sudah. Nah terus tadi gerakan dari tubuh ini kan dari sini Mbah. Nah maka dari kita berzikir itu kan ditarik, karena ini adalah lintas. Bilang baru dia ambil dari bahu kiri. La ilaha illallah. Karena apa? Penebaran energi itu lewat bahu kanan dan kiri. Ngaten, nggih. Itu sifat energi. Energi menyebarnya lewat di situ, maka langsung energi ini ngumpul kepada tengkuk atau getok, otak kecil. Di dalam getok ini, bukan otak, getok. Jadi tengkuk ini tumpuan energi, semua energi di situ tumpuannya. Energi negatif. Maka kalau energi negatifnya besar sekali tuh di sini berat, kadang kaku, nanti naik ke otak, akhirnya ada. Nah kalau orang Jawa mengatakan samar-samar, muring-muring, samar-samar dan marah-marah, dan sebagainya. Karena itu terlalu besar energi negatifnya. Terlalu besar energi negatifnya, maka kita putar, dibuang, kembalikan kepada Sang Lila. Terus muncul energi positif di situ. Nanti kalau sudah negatifnya hilang, muncullah yang namanya energi positif. Maka ada namanya hormon askral dan hormon metal. Hormon askralisme itu yang nuntun kepada kebatinan. Ya. Hormon kristal apa? Metal. Hormon metalisme yang nuntun kepada kekuatan fisik. Nafsu belaka. Maka dari itu kita bertafakur, itu tinggal tujuannya apa, negatif apa positif. Karena yang terjadi dari energi itu sendiri, itu mau positif mau negatif tergantung kamu. Kamu masak kelapa, kamu bikin minyak kalau sudah jadi kamu goreng opo, terserah. Goreng apa nyiram wong. Nah, itu tergantung. Berarti alat ya Mbak itu. Ya tergantung pikiran. Karena apa? Amnong ngabdibi, aku mengikuti yang diprasangkannya hambaku. Ma'ahu dada koroni, Tuhan sendiri akan bersama orang yang sedang mengingat Allah. Karena Allah itu pusat energi positif dan negatif bersumber dari Allah. Tapi Allah sendiri sifatnya kan positif misalnya itu. Nah, tinggal pilihannya saja kita yang menggunakan. Entah itu Mak Lampir, entah itu Kiai Manguntapa, Kiai dan sebagainya, Kiai Jabat, itu sebenarnya energi itu satu. Tapi tinggal didorong dengan tujuan kanan atau kiri. Kalau masih di situ masih dualitas, Pak. Iya. Jadi mukasapa sendiri itu dilarikan ke arah negatif juga bisa. Juga bisa. Maka dari banyak waktu saya di Jogja, Romo Purbo mengatakan, kalau mau bertindak ke zikir malam ditari dulu pikirannya. Kalau tadi siang tuh habis berantem dengan tetangganya apa anaknya, di sini masih beruntak, masih muring, masih penuh dengan kebencian. Kok kita berzikir jadi tukang santet kamu? Berarti alam bawah sadar juga. Alam bawah sadar juga gitu. Hati-hati juga. Karena terdorong oleh rasa kebencian. Gitu loh. Walaupun kamu berzikir, tafakur tujuannya kepada Allah, tapi kalau kamu masih penuh dengan kebencian kepada lawanmu, kok kamu nindakkan waktu itu kamu terciptalah di situ ilusi menebal dari esensi sehingga jadi tukang santet kamu. Terus alangkah baiknya Mbak ketika kita habis bertengkar dengan tetangga, tidak usah dikir saja atau gimana Mbak? Ya. Kita berzikir tapi dengan biasa ini. Maksudnya biasa ini gimana? Ya zikir dengan apa? Zikir dengan gerakan. Jangan sampai kita berzikir sampai masuk ke makam sana, karena itu hanya satu benang. Benang merah. Benang merah sekali. Tipis sekali. Negatif atau positif.
Anda ingat dan lupa, terlepasnya ingat, lari ke lupa ini tadi, kalau pas waktu benci bayangkan orangnya, kebencian ini ya jadi santet toh yo. Waduh, Pak. Dan pas lepasnya lalunya lari ke Allah lillahi ta'ala, ya bagus. Ngono lho, Pak. Itu hati-hati karena kita bermain jiwa. Yang namanya torekoh itu adalah permainan jiwa, pembentukan jiwa. Ini kok sing kerap ketemu konsumen nih, Pak. Hati-hati, Pak. Oke, itu yang tentang apa namanya mukasafah tadi, berarti mukasafah sendiri itu masih dualitas gitu, Pak. Bisa diarahkan ke negatif dan positif. Iya. Karena apa? Sunan Kudus dengan Kalijogo waktu zaman Demak itu padha pandangane. Nyatane Sunan Kudus bisa ngrobah sabdane Sinuwun Brawijaya. Syahid. Syahid. Monggo patah iku putrane ingsun ra ngono. Nggih. Patah ki putrane ingsun Syahid yo tak rilani. Tak rilani hit, seseni yo hit. Patah tak rilani dadi ratu ning Nusantara Jawa mong tak rilani rong turunan wae hit. Lah, Sunan Kudus kepengen nglepas iku. Sebab ya dia di muka sapa. Mula hati-hati. Nak kambo Bojowo muka ki gawe rai. Sapah kuwi telo. Rai telo, Pak. Jadi rai telo. Bisa jadi roti loh sampean, Pak. Iya, nggih. Iso ngrubah. Artinya apa? Di dalam ketoprak lakon sayembara yang namanya Pari Rondo Lawang Kemawa Rikma. Nggih. Intisari bojone dipendet. Kebo Kenanga ke dijaluk patah supaya gua sabdo sinuwun kuwi mau. Gae si Kebo Kenanga iki jek keturunan Bondan Kejawen. Putra mahkota juga nggih. Putra mahkota. Sapa? Ki Handayaningrat. Jadi Adipati Pengging. Nggih. Akhirnya duwe anak Raden Mas Karebet. Kuwi yakin teneh. Akhirnya nalika jumeneng ana ing Pajang yo ngono neh. Anake karo Kebu karo Ranggata-Jaya jenenge Merpati. Iku putu kali Ki Ageng Pandanalas to Ki Hardi. Nggih. Lah kuwi jenenge bojone Maesa Jenar Ranggata-Jaya Maesa Jenar akhirnya dadi Ki Ageng Mataram ta ya. Nggih. Lahir sing jenenge Danang Sutawijaya. Lho, nak wis teko nggon ngono kuwi iki ya anu ya piye ya. Lah ya ngono kuwi mau. Nggih. Angel banget. Peran dan perang muwai kodrat supaya kodrat iki kudune mung rong turunan supaya iso bocor piye. Sunan Kudus ya roh ngono lho. Berarti anu meretas. Nah, bisa langkah harus nang ngene. Dadi hacker nak cara kerene mbak niku. Kodrate dihakeri. Nggih, dibobol kodrate. Itu kata mukasafah. Nah, sesudah mukasafah di atasnya lagi ada yang nama bermusahadah. Nah ini ada yang tanya tadi tentang syahadat tadi ya. Ini nanti diulang lagi nggak apa-apa. Nah, musahadah sendiri bersaksian. Bersaksi dengan kenyataan. Dengan siapa? Saya punya Tuhan yang kusembah, harus kenal yang disembah. Saya mohon minta, harus kenal yang kumintai dan yang kumohon. Saya katanya punya Allah, harus kenal siapa itu Allah. Saya punya Rasul, harus kenal kita Rasul. Bermusahadah ini dalam arti kita berpenaksian yang benar. Yang namanya sesahitan. Berarti penyaksian yang benar itu nyekseni dewi. Nyekseni dewi, kita tahu sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri. Tidak katanya. Raiso diceritakan ini. Biasanya nggak bisa diceritakan. Tapi kalau pandangan bisa saja diceritakan gitu. Itu bermusahadah. Nah kalau bermusahadah itu warna-warna, bukan hanya bukan warna-warna. Terus menerima ayat-ayat Allah sendiri harus bermusahadah. Kita harus bersaksi. Ini ayat ini harus pada hakikatnya bagaimana. Kadang-kadang ayat itu sendiri kan satu ayat ini terjemahnya tentu saja sama.
Tapi kalau tafsirannya jadi berapa ribu tafsiran itu satu terjemahan. Nah, kalau sudah mukasafah, di atasnya lagi yang namanya menghabah. Menghabah, nggih. Kalau menghabah atau menghabah sama saja. Kok jane hampir sama kok. Nggih. Nah, maka di situ di dalam ayat mengatakan ayyakunallahu wa rasuluhu akaba ilahi miwasiwahuma. Jadi orang yang sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kita dijadikan orang miskin. Nah, kita ya harus bisa cinta karo Gusti Allah, lebih tahu Gusti Allah. Tidak lupa. Tidak lupa enggak. Orang pangkling. Ya. Karena cinta segala-galanya, apa yang diberikan pada kita ini diterima dengan apa adanya. Saya diciptakan jadi orang miskin, diterimalah kemiskinan itu. Tapi jangan asalnya diputus. Kita tetap usaha, tetap kerja. Tapi kok hanya kedapatannya sekian, inilah rezeki yang terbaik bagi Allah memberi saya. Mungkin saja kalau diberi yang lebih banyak saya nggak kuat, gitu kan. Nah, maka kalau orang yang sudah cinta kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya ini berarti ya itu tadi kembali kepada makom qanaah, menerima apa yang ada, yang datang, itu adalah Allah. Yang hadir itu adalah kehendak Allah. Mengikuti arus. Melu ilene banyu ki piye? Iya, sama saja. Nah, maka di situ kata-kata ini kalau seorang itu sudah seperti itu berarti dia bisa mewujudkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bahkan mati itu pun awal berjumpa dengan Allah dan Rasulnya buat selama-lamanya. Amin, Mbah. Ya. Terus kembali ke mukasafah tadi, Mbah. Ketika misalnya Mbah niki pangapunten nih, jenengan ki reti sesuk ali arep kepalu sikile. Misale niki, Mbah. Lah terus enggak geduli apa sida apa ora ya, Maka ini semua tuh pandangan melalui kitab Miftahul Jannah. Itu kitab. Kalau mau gugat ya gugatan kitab kae. Penerbitnya golek ono, Pak. Ngono. Nggih. Lah maka kembali ke mukasafah lagi. Nggih, bali mukasafah tadi Mbah meneruskan sing biasane wong ki yo sing disenengi nggon mukasafah yo. Nggih, niku niki ra Mbah. Jadi dualitas yang menyenangkan. Ning apa ketika ke negatif ya ampuhe tenanan. Iya. Ketika ke positif ya dadi harapane wong sifat manusiawi, Mbah. Niku sing ajari, Pak. Kembali ke mukasafah misale niki nggih, Mbah. Ampun jenengan lah kula wae lah. Kula niku ngerti sesuk ali arep kepalu sikile. Terus apakah saya hanya diam saja atau saya itu ngelek kali dengan dengan langsung atau ngelek kali dengan melipir, Mbah? Ya kudune kamu itu ya harus melalui nek kowe jawab langsung ya kuwi kok jenenge ya yo gak ape ndisi kersane Gusti Allah ki sirik hukume. Ngaten nggih. Ya melipir. Wah, ngono. Dengan kebijakan. Nggih. Misale aku njaluk sesuk kowe aja metu saka omah. Lah apa? Wis to. Kowe sesuk metu saka omah ya. Pokoke sedina kuwi kowe aja nyekel bangsa tutuk. Niku wis setengah menjurus. Lah iya. Lah kok mandangan kok ali mandang nutuk ketutuk tangane wah. Masuk Quran aja nih mukasafah Mbah. Leres jenengan, Mbah. Mukasafah kiming-kimingnya terlalu menggiurkan. Duh disenengin ya, Mbah. Lah maka dari itu kadang-kadang tuh lewatnya tuh lewat sanepo. Kalau umpamanya saya nih punya mukasafah. Waktu berzikir kok saya mimpi. Mimpi loh, itu termasuk mukasafah. Saya mimpi. Tapi nanti saya umur 77 tahun kok bojoku dudu main nur ya. Nggih. Kaya apa, Mbah?
mbah ki bojoku ki wong iki ngene yo. Nggih. Jadi tahun 2023 itu nanti saya akan bojoku ki ganti. Seumur tahun 77, umurku 77 ki istriku kok ganti yo. Mbah omah iki apa no ngendi desane ra genah. Nang butih aku ki 77 iku bojoku ki ganti. Nah, misale yo. Nang yo kuwi dengan syarat umurku nek 77 tahun 33. Nggih. Nah, itu walaupun mimpi. Semenjak mimpi saya tahun itu umur saya semenjak 50 misalnya ya. Oh, berarti aku ki nek 70 tahun aku yo urung mati. Lho, ngono ya. Gae dengan impen ini wong aku kowe 77 aku kok dadi nganten neh kok. Nggih. Itu banyak jawaban terus itu. Ya, kan itu juga bagian mukasafah. Ngoten. Jadi seandainya Gus Sukron itu nanti itu ada gegambaran, Kron, nanti kamu akan gegambaran selepas ini nanti ada yang ceking tapi engko yo terhapus terus akhirnya engko mendapatkan sing semok ya. Atau kamu sendiri yang alami waktu itu ngimpi gitu loh. Nggih. Umpamane ngono lho. Ngono ya, ngono lho Ri. Ya waktu seperti itu. Kron, yo Mbah, jenenge sapa? Sudarni. Alah Kron. Wis kuat mbah ora engko aku. Tapi apakah ketika gini Mbah, ketika mukasafah itu sendiri, ketika orang yang sudah mukasafah terus mendapat gambaran seperti itu, apakah ada rem tersendiri di dalam sana untuk tidak mengatakan? Lah mula mukasafah sendiri tahu. Tahu ya namanya mukasafah tetap tahu pandangannya. Kalau saya ini menyampaikan apa adanya, tentu akhirnya jadinya nggak baik. Itu yo sudah tahu pandangannya toh yo. Berarti remnya ya termasuk itu nggih. Iya, dia tahu syarat rukunnya itu nggak boleh disampaikan ya sudah tahu sendiri karena apa? Orang yang kalau sudah menerima wahyu jatmiko itu dengan otomatis paham sendiri. Sidik, amanat, tabligh, patonah itu sudah otomatis. Tapi bagi yang mukasafah yang ke arah mak lampir ini apakah juga sama, Mbah? Lah, kalau mak sampai itu dituju. Maka bedanya ilusi menjadi esensi itu bedanya modern dari ilmu putih dan ilmu hitam. Sebenarnya itu satu ilmu. Karena ilmu putih ini nggak punya tujuan karomah, nggak punya tujuan jadi orang ampuh. Dia terdorong. Ya, yang penting dia melakukan takholi dan takhali, masalah tajali dan laduni itu haknya Allah. Dia tidak mau memunculkan sebenarnya. Tidak punya keinginan sama sekali. Tidak keinginan, hanya dia itu merasa apa ya namanya tawadzu karo Gusti Allah nih. Ayakunallahu tadi, saking cinta. Iya, saking cinta, sangat takut lah. Nanti kedekatan seperti itu. Nah, kalau mak lampir itu misalnya gambarnya mak lampir ada uang. Lebih banyak. Itu memang sudah digiring. Oh, punya tujuan sejak awal. Tujuan sejak awal. Maka dari itu walaupun dari bacaan surat Quran, umpamanya ayat kursi ya. Dia kepingin jabatan dudukan yang tinggi, itu termasuk jadinya kizib. Istijrot. Kizib itu istijrot itu kafir dalam Islam. Iya. Berarti bedanya yang satu itu karena ayakanallahu wa rasuluhu wa kabasifauma, yang satunya memang punya tujuan ke sana. Punya tujuan, memang digiring. Tidak lillah gitu. Dengan untuk mendorong kedendaman ini. Untuk memperkuat dendam dan sebagainya. Nah, maka di dalam diri kita itu ada malaikat, bahkan di situ ada horim. Kalau malaikat itu jiwa yang nuntun di dalam cahaya yang terang, sedangkan horim itu yang nuntun di dalam alam kegelapan. Gitu loh. Bedanya di situ tadi ya, antara mukasafah yang negatif dan positif. Positif itu semua bersumber dari diri sendiri juga. Sebenarnya ilmu ya dari Allah semua gitu loh. Nah, maka
kita bersolawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, kita menyanjung Kanjeng Nabi, merasa cinta karena Nabi, katanya gandrung Nabi. Tapi kalau dia bersolawatan tujuannya untuk sekti, pengen sugih, ingin kaya, ingin dan sebagainya, itu jadinya sihir juga. Istijrot juga, Pak. Iya, yang dibaca sih solawatnya betul, bener, tapi tujuannya yang salah. Berarti yang leh solawat boten lillah, ora lillah, duwe tujuan. Sekarang aku cinta Mas Sukron tuh rokok tak kayak Pak Timo. Iya jenenge yo. Iya. Aduh. Nah, itu namanya ya nggak pas. Nggih. Nah, kalau dapat ridho, ya, mungkin saja banyak orang itu saya bersolat supaya kayak seperti saya, supaya bisa kayak Kanjeng Nabi. Busto Sidratul Muntaha. Nanti supaya kayak Superman West. Itu kadang-kadang kan seperti itu. Maka semuanya itu dengan lillahi ta'ala. Jadi maka di situ ada ilmu itu ada 4 tataran ya. Jadi mujizatnya Nabi. Ya, mujizatnya Nabi, keramatnya wali, maonahnya mukmin, itihjrotnya kafir, ning kafir dalam Islam. Bukan kafir murtad. Kafir murtad gak bisa membaca Quran. Ini dipelajari yang sama. Suratnya ya Quran, kalau Kanjeng Nabi surat Quran, dia dapat perintah langsung dari Allah. Kalau wali yang namanya ini adalah keramat, itu sudah ibau rasul, bacaannya, gerakannya apa sudah ngikuti neru Kanjeng Nabi. Karomah, keramat. Maonah ini seorang kiai biasa, dia juga baik, juga bagus. Neng kadang-kadang dipitnah orang. Begitu dipitnah, dipepet, akhirnya dia melepaskan malunya, orang kemaluannya. Melepas malu pada Allah sehingga dia mohon, ya Allah tolong saya, ya Allah saya nggak sadar itu salah, ya Allah selamatkan ini, ya Allah minta tolong. Nanti diberi kekuatan yang namanya maonah. Karena sifatnya seorang kiai atau ustadz ini imannya beda dengan wali gitu kan. Terus mujizat terus maon itihjrotnya kafir, itu kafir dalam Islam. Salate yo jeko, zikire yo kuat, yo kafid Quran, bahkan kitabnya puasane yo kuat. Sampai impriti, sampai ke mboten namung ngemprit nih itu. Impriti sampai ke apa namanya? Alfiyah segalanya, sampai ke mantek, paham semua. Tapi karena dia wirid, ini tujuannya selain Allah. Untuk mukasafah tadi, Mbak. Lah. Ya latifu ya rojak, tapi dengan amalannya tidak latif, bawa kelembutan Allah. Ya rojak, mau sifatnya Gusti Allah, mau paring rezeki, dia harus dermawan, seneng sedekah, tapi malah perbaliknya. Kadang-kadang kan kita membaca waliya atau bikum akada. Lembutkanlah jadi satu. Lembutkan jadi satu itu kalau orang Jawa mengatakan brojo mesti untuk menghancurkan masa. Tapi bagi orang Toreko, lembutkanlah jadi satu, melembutkan sifat masuk ke dalam dat, masuk kepada dat. Itu pandangannya seharusnya seperti itu. Nanti larinya untuk jadi Superman tadi, wah itu tujuannya tidak dia tuh mententeng. Wirid mententeng akhirnya jadi kizib nasr maupun bakar. Jadi kizib, bul jadi api, itu namanya dilulu, istijrot. Gusti Allah. Artinya apa? Itu dari Allah, bukan dari setan. Tapi dengan didorong dengan nafsu. Misalnya Gus Sukron itu waktu sekolah sudah dikasih uang 1.000 ditumpangkan pada buku. Bajunya sudah ditoto di situ. Ini nanti sangunya Sukron 10.000. Akhirnya minta uang 20.000. Kalau enggak 2.000 saya enggak mau. Enggak sekolah. Pokoknya kalau enggak 20.000 enggak sekolah. Terus ngericuyi wae. Terus nangis ngeleset ya.
Akhirnya diberi 50.000 tapi dengan dilempar yo cekeng. Badogeng. Itu kan dengan murka orang tua. Ya. Walaupun kita berzikir dengan Allah tujuan nafsu, nuruti keinginan, nanti diberi Allah namanya istijrot. Itu namanya kafir tapi dalam Islam. Itu bukan lillah gitu. Bukan lillah. Berhati-hati. Dan namanya kafir apa? Kafiran. Ketok dikek ning kafiran. Nah, kalau Mbah Gus itu mengatakan dari kae yang namanya akeh kang ngapal Quran kadise seneng ngapirke marang liyane, kafire dhewe gak dikatekke yen sih kotor atilan akale. Padahal hafal Quran kadis kok darani kafir, ya itu tadi istijrot. Pengkelon. Nah, maka dari itu ini sampai mukasabah gimana? Mukasabah tapi musahadah ya sudah. Mengkabah. Nggih. Nah, mengkabah kita menaruh rasa cinta kepada Allah. Nah, maka Allah dan Rasulnya ayakunallahu wa rasul kabeh sewauma. Cintamu kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi dengan wiwitane, pawitane, pertamanya dengan tujuan kita supaya cepat sampai kepada Allah, ya kita harus ayakunallahu, kita belajar cinta kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Nanti ketika rasa cinta itu bisa tumbuh, apakah itu tumbuh juga qanaah di situ, Mbah? Iya, kalau sudah sampai kepada rasa cinta kepada Allah ya qanaah itu sudah otomatis. Karena cinta kepada Allah, maka dari itu orang yang bertorekoh kalau belum melalui jazab wal yandab tidak akan sempurna. Nah, maka ayakunallahu wa rasuluhu akabaila sawama. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya ini adalah orang gila. Ya. Gilanya bagaimana? Dia ingat kepada Allah, cinta kepada Allah sehingga dia itu sampai orang awam tidak bisa menerima lah ya. Tidak bisa menerima. Cinta kepada Rasul sebegitu pula. Maka kalau kita sudah gila kepada Allah, cinta kepada Allah, itu nanti timbul akan yang namanya jandab, nulayani adat, ngowawai kebiasaan. Ora podo kancane. Tidak sama dengan temennya. Karena sehubungan dengan mukasabah ini tadi sudah punya pandangan, kadang-kadang sudah akan berangkat Jumatan, maka saya ini jatah khutbah. Sorban sudah dipakai, mainnya ada ya, jubah sudah dipakai. Ada petunjuk lain. Hei Gus Sukron, lebih baik kamu dandanlah seperti orang gila. Terus kamu lepasi semua, terus ganti nggo topi, nggo pacul, menyanang sawah. Itu coba dipandang orang lain bagaimana itu? Gila toh. Karena apa? Dia bisa menerima langsung dari Allah. Ngaten nggih. Kadang-kadang petunjuk itu kadang saya harus bagaimana ya? Nah, itu kan seperti itu. Malah maka Quran dan hadis itu hanya untuk termometer ukuran. Kanggo pembentukan koyok kuwi, tapi kalau kita sudah bisa menerima pengalaman sendiri bukan orang lain, nanti kalau sudah dituntun dengan rohaninya yang ayakunallahu wa rasuluhu, orang cinta ya kena sing dicintai, maka petunjuk itu langsung. Wayah menggok yes menggok dewi, wayah lurus dewi. Ada dituntun rohaninya sendiri. Sudah ada, ibaratnya di dalam sana itu sudah ada perintah sendiri. Ya, ada perintah sendiri langsung dari Allah. Maka kadang-kadang perintah ini tabrakan dengan hukum. Malah biasanya orang yang sampai ke makom ayakunallahu wa rasuluhu ini kadang-kadang beda dengan umum. Langkah-langkahnya selalu diolok-olok. Langkahnya tidak sama. Nah, itu orang apa itu? Cuma kok malah nggo warit karo caping, malah ngarit. Karena apa? Homul. Supaya dia itu dipandang orang gila. Melepaskan sifat riya, takabur, sombong dan ngujub. Nggih.